Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, rekan-rekan semua. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai fungsi dari OSI layer ya dan TCP/IP pada web server dan web client. Perlu rekan-rekan ketahui ya bahwa untuk kita mengakses sebuah website gitu ya, contohnya http.google.com ya. Nah, dibutuhkan adanya server ya. Server di sini ya untuk mengenali ya bagaimana panggilan itu berjalan seperti itu. Ini kita cancel saja ya. Nah, pada Cisco Packet Tracer di sini ada dua pilihan ya, ada server dan client. Nah, di sini kita disuruh melakukan ya aktivitas ya. Yang pertama yaitu examine HTTP web traffic ya. Di mana di sini kita akan mensimulasikan bagaimana aktivitas ya dari TCP/IP protokol dan menghubungkan pada OSI modelnya. Gitu di sini ya. Nah, selanjutnya pertama ya teman-teman, kita perlu ketahui dulu ya. Di sini ada namanya real time dan simulation. Gitu ya. Kita lihat di simulation ya. Di sini kita lihat di edit filter ya. Nah, kita masuk ke bagian HTTP ya. Bahwasannya web client ini di sini meminta ya ke web server untuk dia itu bisa mengakses sebuah website gitu ya. Nah, ada di sini misconfiguration, ada IPv6 dan IPv4 ya. IPv4 ada ARP, DNS, HTTP gitu ya. IPv6 ada DHCP, VSIG ya. Terus ICMP dan misconfiguration salah satunya ada HTTP. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita coba di lakukan show all ya. Nah, kalau di sini ada banyak ya, ada banyak pilihan ya, ARG, ARP, BGP dan lain-lain. Oke, nah di sini kita coba teman-teman ya, web client kita coba masukkan di desktop ya, web browser. Selanjutnya kita coba masukkan perintah ya, perintah yang ada pada itu tadi ya, pada Cisco Packet Tracer-nya. Kita di sini mencoba untuk memasukkan www.oc.local gitu ya. Nah, di sini kita coba masukkan ya URL www.oc.local gitu ya. Nah, kita coba di sini masih kosong ya teman-teman ya, karena kita belum melakukan kontrol ke bagian web servernya gitu ya. Kita coba bagian run di sini ya gitu. Kita coba di sini. Oke, kita coba di play. Next. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya web server ya. Namun di sini masih belum muncul ya. Coba kita lihat dulu. Oke, HTTP. Kita coba lagi edit ACL. Oke, nah ini sudah masuk ya, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, di sini ada beberapa tipenya ya, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, ini adalah proses ya. Proses antara web client dan web server. Gitu. Nah, di sini web client dia menerima respon ya dari web server tadi ya. Sebelumnya kan ini masih kosong ya, lalu klik go muncul di web servernya. Bagaimana prosesnya? Ya seperti ini ya teman-teman ya. Ini dia tipenya HTTP tadi ya. Nah, pertama yaitu kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, ada proses di mana port 1 ya. Port 1 yaitu port fast ethernetnya mengirim ya frame gitu ya. Mengirim frame, dan selanjutnya di sini ada MAC address-nya ya. Nah, ini adalah MAC address-nya dan ini adalah Ethernet 2-nya. Ya, sekarang sudah berkembang ya jadi Ethernet 2 ya, dulu Ethernet 1. Dan ini adalah MAC address-nya. Nah, selanjutnya ini adalah IP ya. IP header 192.168.1.1 itu adalah IP komputernya. Dan 192.168.1.254 adalah IP servernya, dan ini adalah search portnya ya. Di sini 1025, dan ini adalah port 80 adalah port ini tadi ya, port di sini
HTTP di sini. Nah, ini port browsernya, terus ini adalah HTTP-nya, baru klien mengirim request ke server gitu ya. Meminta gitu ke servernya. Nah, lalu di sini yang fast Ethernet ya. Lalu di sini web client ya, teman-teman ya. Nah, web client mencoba mengirimkan ke server. Terus dari server di sini muncul ya layer 1 port fast Ethernet kosong gitu ya. Dari server, terus di sini ada MAC address-nya ya. Di sini selanjutnya di sini ada 192.168.1.1 itu adalah IP dari komputernya, dan ini 192.168.1.254 adalah IP dari servernya. Lalu source portnya ya, source portnya ada 1025, ini bisa berubah-berubah, dan ada port 80 ya sebagai HTML-nya, dan di sini masuk layer dari servernya, dan ini masuk ke bagian ke kliennya gitu ya. Oke. Nah, di sini ada proses lagi ya, proses fast Ethernet 0 gitu ya. Ini sama ya, jadi dari server ke klien gitu. Oke. Nah, ini server, ini juga bisa di next lagi gitu ya. Ini prosesnya. Nah, kita mengcapture ya dari klien ke server, server ke klien gitu ya. Nah, jadi ini dari server dia udah mengirimkan gitu ya. Nah, dari mengirimkan dari servernya ke kliennya gitu. Jadi sudah selesai ya paketnya, IP address ya. Di sini membroadcast dan sudah mengirimkan paketnya. Seperti itu. Oke, nah seperti ini bisa dilihat ya. Kita coba nah ini adalah proses ya dari DNS ya teman-teman ya. Nah ini kita coba mengirimkan ya dari DNS, ada juga ARP-nya ya. Nah ini DNS, ini kalau proses DNS-nya gitu. Nah ini proses ARP-nya di web client ya. Nah di ARP di sini ya MAC address-nya gitu. Terus ini proses DNS, proses TCP sampai dengan proses HTTP gitu ya. Ada TCP juga ya gitu. Oke, TCP ya biasa digunakan untuk pemanggilan sebuah website gitu ya. Namun kalau UDP biasanya buat streaming. Nah seperti ini ya. Ini gambaran prosesnya gitu, dimana web client meminta kepada web server, lalu web server tuh memberikan timbal baliknya ke web client, dan prosesnya itu seperti ini gitu. Oke, itu aja pengenalan mengenai OC layer ya dan TCP/IP. Semoga bermanfaat. Terima kasih.